Dalam kata-kata hikmah Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari ada menyebutkan dalam kitabnya yang menjelaskan biografi Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, gurunya. Katanya, wa in kana wala budda min at-tadbir fadabbiru an la tudabbiru. Kalaupun seseorang itu mesti merancang, maka merancanglah untuk tidak merancang. Kalimat ini menerangkan tentang apa yang diinginkan oleh manusia atau makhluk mukallaf dan juga jin, yang masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-raghabat. Ar-raghabat, kecenderungan, keinginan. Baik itu keinginan pada makan dan minum atau keinginan sesuatu yang dia tak boleh mendapatkannya kecuali dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil berbicara tentang keinginan. Seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan, ada yang mahu ingin jadi sehat, ingin jadi kaya, menginginkan dapat kerja yang baik, dapat projek, dapat zuriat, dapat pasangan yang baik, ingin rumah, ingin kereta. Apa saja bentuk keinginan yang kita inginkan. Ini keinginan-keinginan yang ada pada manusia. Namun manusia pada keinginan ini tidak memiliki kuasa mutlak untuk mendapat apa yang diinginkan. Di sebalik keinginan manusia, kita berhadapan dengan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita berhadapan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dihadapkan dengan dua keadaan. Yang pertama, kita menyerahkan keinginan kita kepada Allah. Yang kedua, kita mahukan Allah penuhi keinginan kita. Pada bahagian yang kedua, akan menjadi satu masalah besar bagi manusia bila menjadikan keinginannya mesti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh kerana manusia akan rasa tidak menerima kalau apa yang diinginkan tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mempunyai buruk sangka kalau keinginannya tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tergelincir boleh menyalahkan Allah karena tak dipenuhi keinginannya. Berbeza dengan yang kedua, bila ia menjadikan keinginannya itu tertakluk dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada bahagian yang pertama, bila orang menyerahkan keinginannya kepada keinginan Allah, dia dapat atau dia tak dapat, dia tak kisah, dia tak berubah. Disebabkan dia tahu bahwasanya keinginannya bukan penentu, tapi keinginan Allah yang menentukan. Berbeza dengan yang kedua, bila menjadikan keinginannya mesti dipenuhi oleh Allah, di sini dia akan kecewa kepada Allah kalau tak dapat apa yang diinginkan. Di sini dia akan berburuk sangka kepada Allah jika tidak dapat apa yang diinginkan. Seseorang menginginkan zuriyah, belum dapat. Maka dia akan sentiasa, kalau antara dua inilah, kalau dia termasuk yang pertama, dia akan berbaik sangka kepada Allah, ada hikmahnya. Tapi kalau termasuk golongan yang kedua, dia akan kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tak dapat apa yang diinginkan. Kekecewaan kepada Allah dengan kesusahan dia tidak dapat apa yang diinginkan, rasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berbahaya daripada perasaan sedihnya kalau tak dapat apa yang diinginkan. Disebabkan oleh kerana kekecewaan kepada Tuhan, itu adalah sikap kepada hamba yang sangat tidak sopan kepada Tuhannya. Oleh sebab yang demikian,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menjelaskan tentang masalah yang paling besar pada manusia, itu adalah karena tidak boleh menyesuaikan diri dengan keinginannya. Apa maknanya tak menyesuaikan diri pada keinginannya? Memegang satu prinsip, apa yang diinginkan mesti dapat. Sementara yang demikian itu hal yang mustahil. Oleh sebab yang demikian dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Siapa yang boleh menjaga kamu bila Allah berkehendak yang buruk atau berkehendak yang baik? Tak ada siapa boleh menghalang bila perkara buruk dikehendaki oleh Allah, dengan apapun kekuatan yang kita lakukan, tak akan mungkin menghalang keinginan Allah Subhanahu wa taala bila berkeinginan. Dan kalau Allah berkeinginan yang baik, tak ada siapapun juga yang mampu menghalang perkara baik untuk didapat oleh orang itu. Dengan demikian, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, fasa'ala kullu minhum mas'alatah, fa'ataituhu ma naqasa dhalika mimma indi syai'a. Qul la in ijtama'at insu wal jin ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in illa qad kataballahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahallahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Katakan, kalau semua manusia ini berpakat, yang ada kekuatan, yang ada kepandaian, yang ada kemahiran, semua berpakat merancang untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, kita seorang semua berpakat untuk tolong kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak, tak akan sampai, walaupun satu dunia berpakat untuk membantu. Sebaliknya, bila satu dunia berpakat untuk mendatangkan mudarat kepada kita seorang, satu dunia dengan kekuatannya, teknologinya, dengan mendatangkan mudarat kepada kita, kalau Allah berkehendak untuk tidak terjadi, maka tak akan terjadi kemudaratan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini pena untuk mencatat apa yang terjadi sudah diangkat dan sudah kering. Maknanya tak ada perkara yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali catatannya sudah mendahului kejadian. Jadi yang terjadi itu hanya terjemahan dengan apa yang sudah dicatat. Oleh sebab yang demikian dikatakan, jika kamu mesti membuat keinginan dan perancangan, merancanglah untuk tidak merancang. Bila kamu berkeinginan atas satu keinginan, berkeinginanlah untuk tidak mempunyai keinginan. Maknanya tidak bergantung kepada keinginan, tidak bergantung pada perancangan. Jadikanlah keinginan itu tertakluk dengan keinginan Tuhan, jadikanlah perancangan juga tertakluk dengan perancangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Katakan tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi ini, hatta musibah menimpa kepada kamu, melainkan sudah dicatat sebelum musibah kejadian itu terjadi. Demikian dalam Al-Qur'anul Karim, untuk kita menguatkan kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang berlaku dalam kehidupan kita keseharian. Supaya tak ada sesiapa yang fed up, tak ada siapa yang putus asa, tak ada siapa yang kecewa, tak ada siapa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang berusaha dan merancang, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang penting adalah kita bila tidak dapat apa yang kita inginkan, dengan kita menyerahkan hikmahnya kepada Allah, baca dalam Al-Quranul Karim beberapa kejadian ketika orang itu tidak diberi
dia menjadi satu pemberian yang lebih besar kalau diberi. Orang minta sehat, dikasih sakit. Sakitnya itu lebih baik daripada sehatnya. Orang minta kaya, dikasih miskin. Miskinnya itu adalah menjadi kebaikan yang lebih baik daripada kaya yang dia minta. Dia minta zuriyah. Tidak dapat zuriyah itu lebih baik daripada diberi zuriyah. Yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisahnya ashabul surat Al-Kahfi itu kan, anak yang dibunuh oleh Khidir. Apa sebabnya? Ini anak kalau besar akan menjadi sebab kufur kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya sedihlah waktu anak itu dibunuh, tapi meninggalnya itu anak membawa kebaikan bagi orang tuanya, yang kalau tidak, orang tua boleh menjadi kufur gara-gara anaknya. Sa'labah bin Hatib minta kaya, diberikan nasihat oleh Nabi, kamu hidup cukup, miskin lebih baik daripada kaya. Katanya dia nak juga jadi kaya. Akhirnya kayanya dia menyebabkan dia tak keluarkan zakat. Yang kalau miskin dia tak wajib keluarkan zakat. Tapi karena kaya, banyak duit, kena keluarkan zakat, zakatnya banyak, dia pun mulai bakhil untuk keluarkan zakat. Akhirnya harta kekayaannya menyebabkan kemudaratan bagi orang tersebut. Ada orang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau diberi sehat dia zalim pada orang lain. Intinya, fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Ada kalanya kamu tak suka kepada sesuatu, tapi itu memberi kebaikan. Ada kalanya kamu suka kepada sesuatu, tapi itu membawa keburukan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa pasrah dan serah kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Dia adalah yang terbaik untuk kita. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.